Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya banggakan, peserta didik baru. Alhamdulillah kali ini saya bisa bertemu dengan kalian lagi melalui dunia maya, yaitu melalui kegiatan Matsama di MTS Negeri 4 Sidoarjo secara daring atau virtual. Alhamdulillah pada saat ini anak-anak kita masih diberikan nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman Islam, di mana dengan keadaan seperti ini kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruhnya, dan Bapak Ibu guru kita. Sholawat serta salam tetap kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar berupa agama Islam. Anak-anakku yang saya banggakan, kita didik baru, kelas 7 baru. Untuk kegiatan Matsama kali ini, saya akan menyampaikan materi kegiatan organisasi kesiswaan. Seperti apa organisasi kesiswaan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo itu? Kita lihat slide berikutnya. Sebelumnya saya tampilkan mengenai kurikulum vitae atau profil saya seperti beberapa pertemuan yang kemarin. Itu nama saya Pak Rudi Janto, masih ingat anak-anakku ya? Nama saya Pak Rudi Janto, SPC, bisa dipanggil Pak Rudi. Kemudian jabatan sebagai wakil kesiswaan. Tentunya ini membantu pelaksanaan kegiatan di sekolah, membantu Bapak Kepala Madrasah. Siapa Bapak Kepala Madrasah anak-anak? Yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Aziz, MPDI. Riwayat pendidikan saya ulangi lagi, saya dari SDN Kajar Tengguli, alumni SMPN 1 Prambon, kemudian SMA Negeri 1 Mojosari. S1-nya yaitu Sarjana IKIP Negeri Surabaya. Saya jurusan dari pendidikan olahraga kesehatan anak-anak. Itu di slide berikutnya anak-anak, langsung ke materi yaitu kegiatan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Mungkin kalian sudah mendengar dari kakak kelas kalian atau dari saudara kalian kegiatan apa saja yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Kegiatan di MTS Negeri 4 Sidoarjo ini ada yang pertama yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan ada kegiatan pembiasaan siswa anak-anak. Itu yang ketiga. Nah, kembali pada kegiatan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo, yang pertama yaitu intrakurikuler. Apa itu intrakurikuler anak-anak? Yaitu kegiatan utama madrasah dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan. Intrakurikuler ini kaitannya dengan pembelajaran sehari-hari di MTS anak-anak. Seperti pembelajaran, contohnya pembelajaran olahraga, pembelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu termasuk pembelajaran intrakurikuler di jam pelajaran. Kemudian kegiatan yang berikutnya yaitu ekstrakurikuler atau kegiatan non pelajaran formal di luar jam pelajaran. Tentunya kegiatan ini menunjang dari kegiatan intrakurikuler yang tadi. Yang ketiga yaitu kegiatan pembiasaan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo.
Pembiasaan di MTS Negeri 4 Sidoarjo anak-anak. Ini bisa lihat, kalian lihat di slide, itu ada pembiasaan adalah yang dikenal dengan 3S. Mungkin kalian di SD atau di MI sudah mengenal ini, tidak asing lagi, yaitu salam, sapa, senyum. Biasanya pada saat kalian masuk sekolah pagi disambut oleh Bapak Ibu guru di depan pintu gerbang itu, jadi ada salam, sapa, dan senyum. Juga kepada teman-teman kalian anak-anak. Kemudian ada upacara bendera. Upacara bendera ini pembiasaan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 dan 17. Kemudian buang sampah pada tempatnya anak-anak. Karena MTS Negeri 4 Sidoarjo ini masuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten berkaitannya dengan sekolah kebersihan anak-anak. Kemudian pembiasaan yang berikutnya itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi sebelum belajar atau sesudah pelajaran ini ada pembiasaan berdoa. Dan sholat duha berjamaah. Kemudian membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Membaca ini bisa membaca Al-Quran atau buku-buku umum, literatur agama atau yang lain yang disiapkan di kelas masing-masing anak-anak. Ini untuk menambah wawasan kalian. Karena MTS Negeri 4 Sidoarjo di samping adiwata juga sekolah literasi kaitannya dengan membaca, menulis, dan sebagainya. Kemudian sholat zuhur berjamaah ini juga pembiasaan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Ini slide berikutnya yaitu ke intrakurikuler, kembali ke yang di atas tadi anak-anak. Kegiatan intrakurikuler ini kaitannya dengan pembelajaran yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Bisa kalian lihat itu ada 15 mata pelajaran. Nanti kalian akan mendapatkan ini. Kalian tentunya sudah mendapatkan LKS anak-anak, yaitu lembar kerja siswa. Nanti bisa kalian lihat ya seperti itu. Nanti insya Allah ini termasuk pembelajaran intrakurikuler. Nah, langsung kegiatan ekstrakurikuler anak-anak. Kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu kegiatan yang untuk menambah anak-anak dalam bidang, contoh dalam bidang non akademik dan akademik. Jadi kemampuan anak-anak ini akan kita luangkan atau kita kembangkan mengenai minat dan bakat melalui ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler di MTS Negeri 4 Sidoarjo ini ada wajib dan pilihan. Kalau wajib anak-anak yaitu pramuka. Pramuka ini diwajibkan bagi kelas 7 dan kelas 8. Yang kelas 9 ini tidak, karena untuk persiapan mengikuti ujian nasional. Kemudian pilihan, ekstrakurikuler pilihan. Itu ada 12 pilihan. Ada bola voli, tenis meja, sampai hingga karate. Nanti anak-anak akan disodorkan setelah masuk nanti pemilihan. Jadi ada brosur untuk pilih ekstrakurikuler yang kalian minati. Itu maksimal 2 cabang anak-anak, tidak boleh double. Ini bisa kalian lihat. Umpamanya kalian bakat di bola voli, monggo. Kalau pencak silat ya dipersilakan. Ini untuk menampung bakat dan minat kalian. Tidak menutup kemungkinan di antara kalian kelas 7A sampai kelas 7H ini sangat ada yang berbakat sekali mengenai dalam bidang olahraga tertentu. Materi berikutnya yaitu berkenaan dengan organisasi siswa intersekolah yang disingkat dengan OSIS. Ini mungkin kalian sudah mengenal organisasi OSIS ini di SD kalian. Mungkin kalau di MTS Negeri 4 Sidoarjo, organisasi siswa intrasekolah ini nanti akan dipilih melalui pemilihan OSIS. Ini dilakukan secara demokrasi yang berada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. OSIS ini
akan mewarnai kegiatan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Pemilihan OSIS ini akan diwakili, yaitu perwakilan kelas dari kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 tidak diperkenankan ikut karena untuk persiapan mengikuti ujian nasional. Organisasi siswa yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo ini di samping untuk melatih anak-anak untuk belajar berorganisasi, juga kalian perlu tahu bahwa di OSIS ini juga mempunyai tujuan dan fungsi. Kita lihat di slide berikutnya, yaitu tujuan OSIS. Yang pertama yaitu meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Jadi OSIS nanti akan dipersiapkan untuk sebagai penerus kakak-kakaknya yang sudah masa baktinya sudah habis, jadi dilanjutkan oleh adik kelasnya. Kemudian memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan tepat. Ini tepat sekali berkenaan dengan MTS Negeri 4 Sidoarjo sebagai adiwiyata, yaitu berkenaan dengan lingkungan, maka akan OSIS ini akan sangat sebagai ujung tombak untuk sebagai kebersihan lingkungan untuk memandu pada adik-adik. Kemudian membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Kemudian yang keempat, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokrasi. Jadi sudah jelas anak-anak di samping untuk diajak untuk berdemokrasi, juga untuk membiasakan diri untuk bertanggung jawab, kerjasama secara mandiri, karena OSIS ini adalah ibarat teamwork, kerjasama untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk kemajuan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo, baik itu yang ada di intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler. Sekarang fungsi OSIS. Di samping tujuan, OSIS itu juga mempunyai fungsi anak-anakku, yaitu sebagai tempat atau sarana untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengembangan keputusan. Jadi untuk pengembangan madrasah, untuk OSIS ini diberi kesempatan untuk ikut andil dalam memajukan madrasah ini ke depan menjadi lebih baik. Baik itu adanya kegiatan atau mengadakan event-event seperti adanya peringatan Hari Besar Nasional, memperingati 17 Agustus. Nah, mereka ini sangat berperan sekali dalam kegiatan tersebut. Kemudian sebagai motivator untuk adik kelasnya agar dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa maju dan sukses, memberikan semangat, apresiasi kepada adik-adiknya. Sebagai tindakan preventif, yaitu pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan adanya tawuran yang ada di luar, itu tidak perlu terjadi, maka OSIS sebagai motivator untuk mengarahkan pada adik kelasnya untuk tidak melaksanakan hal-hal yang negatif, jadi mengarah pada hal-hal yang positif. Sekarang ke struktur organisasi OSIS. Struktur organisasi OSIS yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo, seperti kalian lihat, yaitu kepala madrasah, wakil kesiswaan, itu ada pembina OSIS. Untuk pembina OSIS ini dari Bapak Ibu Guru, kemudian ketua OSIS ini yang jelas dari siswa, kemudian ada wakil ketua juga dari siswa, kemudian ada sekretaris 1, 2, bendahara 1, dan 2. Kemudian ada beberapa sekretaris bidang, ada bidang sosial, keagamaan, dan bidang olahraga, dan lain sebagainya. Itu berkenaan dengan OSIS anak-anakku. Nanti akan kalian masuk akan bisa mengetahui lebih jauh berkenaan dengan organisasi OSIS. Untuk materi berikutnya yaitu pramuka. Mungkin kalian di SD atau di SD sudah melaksanakan atau mengenal yang namanya pramuka, singkatan dari yaitu Prajamuda Karana. Perlu diketahui anak-anakku, untuk pramuka ini
Jadi anggota muda pramuka dikelompokkan menjadi ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu pramuka siaga, yaitu anggota gerakan pramuka usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Nah, kalian nanti akan sebagai pramuka penggalang. Kemudian pramuka penegak yaitu usia 16 sampai 20 tahun. Kemudian pramuka pandega ini usia 21 sampai 25 tahun. Itu urut-urutan dari anggota muda pramuka. Pramuka ini juga mempunyai tugas, tujuan dan fungsi. Seperti kalian lihat di slide, itu ada melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Kemudian tujuannya untuk apa? Membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum dan disiplin. Fungsinya untuk apa? Seperti kalian lihat itu, yaitu untuk membentengi kalian agar menjalankan atau aktivitas hal-hal yang positif bagi kaum yang ada atau masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, lebih-lebih yang ada di lingkungan keluarga kalian sendiri. Ini nanti Anda akan dibekali baik itu untuk membentengi diri sendiri atau mengenal lingkungan dan sebagainya. Nah, ini anak-anak dokumen pramuka. MTS Negeri 4 Sidoarjo ini ada kegiatan pramuka, yaitu yang dilaksanakan setiap hari Minggu anak-anak. Saya ulangi, setiap hari Sabtu jam 1:30 sampai jam 3 sore anak-anak. Ini wajib diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8. Ini kegiatan pramuka. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian anak-anak bisa tahu lebih mendalam pada saat kalian masuk, yaitu tatap muka seperti biasa. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu anak-anak ya, sirna dari Indonesia. Ini dokumentasi pembiasaan anak-anak. Yang di atas tadi sudah jelaskan mengenai pembiasaan. Itu ada pembiasaan pada saat datang di MTS, yaitu budaya salim. Ini. Kemudian ada pembiasaan sholat zuhur, sholat duha berjamaah. Kemudian ada pembiasaan upacara anak-anak. Ini sebagai rasa cinta tanah air dan untuk kedisiplinan, belajar disiplin, bela negara, yaitu upacara bendera yang dilaksanakan setiap tanggal 1 dan tanggal 17. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi kegiatan kesiswaan yang ada di MTS Negeri 4 Sidoarjo ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya. Mudah-mudahan COVID yang ada di Indonesia ini, khususnya di Telase dan sekitarnya, di tempat kalian bisa diangkat oleh Allah dan kalian bisa masuk kembali dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan, sekali lagi tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan selalu mematuhi kedua orang tua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.